Assalamualaikum, hai Bun. Nah, kali ini aku nggak masak-masak ya Bun. Kali ini aku mau bikin cemilan. Nah, jadi aku itu selain ibu rumah tangga, aku jualan kecil-kecilan cemilan ya Bun. Nah, tepatnya aku jualannya online. Nah, jadi aku jualan kentang Mustafa, keripik singkong, dan juga basreng, ada kacang umpet, pokoknya cemilan kering gitu ya Bun. Nah, hari ini aku dapat orderan dari teman suami aku. Tuh cuman dikit sih, kentang Mustafa cuman 3 pouch. Yang satunya keripik singkong setengah kilo itu dari gurunya anak aku, dan basreng 5 pouch. Meskipun cuman 1-2 tetap aku layanin ya teman-teman. Nah, ini jadi aku tadi ngupas kentang 5 kilo dan ini sudah selesai ya teman-teman. Sekarang waktunya aku mau marut. Semuanya aku masih serba manual ya, soalnya masih merintis. Semoga suatu saat nanti menjadi besar dan bisa punya karyawan dan bisa pakai mesin ya, amin. Nah, itu jadi tangan aku tadi setelah ngupas kentang jadi coklat ya teman-teman. Dan ini aku lupa tadi nggak pakai sarung tangan, karena kalau nggak pakai sarung tangan itu bisa kena parutan tuh tajam banget ya teman-teman, soalnya aku udah pernah. Nah, ini setelah diparut jadinya kayak gini ya teman-teman, kayak korek api bentuknya. Nah, untuk parutannya sendiri aku tuh udah ganti beberapa kali, dan ini yang terakhir yang lebih awet menurut aku, meskipun itu tuh kayak lentur gitu ya teman-teman, harus ditatakin baskom, nggak bisa langsung di bak ataupun di ember. Nah, ini kalau sudah diparut langsung cemplungin aja ke dalam ember yang berisi air supaya kentangnya nggak berubah ya teman-teman. Kalau nggak dikasih air nanti dia berubah kecoklatan jadi jelek. Nah, marutnya pun aku harus tatapin ke meja ya teman-teman. Ini meja untuk aku masak atau meja dapur, jadi biar baskomnya itu nggak licin dan nggak lari-lari. Nah, singkat cerita ini aku udah selesai ya teman-teman marutnya. Semuanya udah selesai, tinggal dicuci. Untuk nyucinya nggak aku videoin ya teman-teman, soalnya susah, kamar mandinya sempit. Pokoknya aku cuci sampai bersih sekitar 4-5 kali ya teman-teman. Lanjut, di sini saatnya goreng. Nah, ini aku pakai kompor api 1000. Sebenarnya aku tuh takut, aku yang sekitar 5 minggu terakhir aku yang udah kena itu muka aku jadi gosong. Nggak cuman muka aku ya teman-teman, jadi tangan dan kaki aku tuh juga kena, lebih parah lagi. Nah, jadinya belang-belang ya untuk tangan dan kaki aku. Kalau bagian wajah aku cuman jadi gosong kayak ngeflek gitu ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Dan sekarang pun itu aku masih obatin pakai bio oil atau bio oil. Aku udah pakai sekitar 2 mingguan tuh masih ada aja ya. Nah, ini aku pakai minyak 1 liter lebih ya, kalian bisa ngeliat apinya tuh gede banget ya kalau dibesarin. Itu sebenarnya aku takut banget, tapi mau gimana ya, ada pesanan. Dan juga aku tuh udah punya langganan yang setiap minggunya dia tuh beli, kadang seminggu 2 kali, seminggu sekali dia beli 20 pouch. Nah, itu teman suami aku juga. Tadinya aku setelah kena kompor tuh aku mau berhenti teman-teman, tapi nggak enak ya. Kata suami aku, nggak apa-apa, lanjutin aja, nanti lama-lama juga kamu terbiasa lagi, hilang takutnya. Nah, ini singkat cerita kentangnya udah mau matang aja ya teman-teman. Kalau warnanya udah kuning keemasan tuh tandanya sudah matang, atau minyaknya sudah tenang ya, itu berarti sudah matang. Pokoknya kalau warnanya udah kekuningan keemasan kayak gini nih tandanya udah matang, atau saat minyaknya udah tenang ya teman-teman, itu juga udah matang. Lanjut, di sini aku mau goreng kedua kalinya. Pokoknya minyaknya jangan terlalu banyak atau sampai setengah ya teman-teman, nanti tuh bisa meluber minyaknya. Nah, singkat ceritanya aku udah selesai ya teman-teman goreng kentangnya. Lanjut, setelah goreng kentang aku di sini juga mau bikin basreng dan juga keripik singkong. Nah, untuk keripik singkongnya atau singkongnya sudah aku
potong-potong ya teman-teman, nggak aku videoin soalnya nanti durasinya kepanjangan. Nah ini aku mau bikin basreng nih. Basrengnya aku belinya yang kayak gini, menurut aku ini kurang enak, masih enak yang bungkusnya biru itu loh teman-teman. Di sini itu harganya yang ini 14.000, kalau yang bungkusnya biru itu 15.000. Nah lanjut, di sini aku potong-potong ya, aku potong-potongnya dikira-kira aja, aku juga nggak pernah ngitung satu biji itu dapat berapa potong, aku asal dikira-kira aja ya teman-teman. Jadi ini yang pesan kentang Mustofanya dan juga basrengnya itu teman suami aku ya, di tempat kerjanya. Dan kalau untuk keripik singkongnya itu gurunya anak aku sekolah. Biarpun pesennya sedikit-sedikit tetap aku layanin ya teman-teman, soalnya emang aku masih merintis ya. Semoga suatu saat nanti aku bisa memperkerjakan orang lain atau punya karyawan gitu ya teman-teman, amin ya. Pokoknya harus sabar ya teman-teman. Kalau jualan itu kadang laku, kadang nggak laku, kadang banyak yang beli, kadang juga sedikit. Nah ini aku udah selesai ya teman-teman motong-motong basrengnya. Sebelum aku goreng basrengnya, aku mau lanjut nyabein atau bumbuin kentang Mustofanya dulu biar cepet. Nah ini ceritanya aku tuh nimbang ya teman-teman, ternyata ini salah, nggak tahu kenapa aku kok lupa banget, bisa sampai lupa. Kan hari ini aku cuman dapat orderan kentang Mustofanya tuh 3 pouch dan satu pouchnya tuh isi yang 100 gram. Nah biasanya kalau untuk 3 pouch itu cuman pakai kentangnya 1 kilo kentang mentah ya teman-teman. 1 kilo kentang mentah itu kalau digoreng jadi 1/4. Harusnya aku bikinnya timbangnya tuh sekitar 372 ya sama baskomnya, tapi aku nggak tahu kenapa aku tuh kok sampai 400 lebih, aku kelupaan. Nah ini sekarang aku bikin bumbunya ya. Untuk bumbunya aku cuman pakai cabai keriting dan sedikit cabai rawit dan bawang putih. Setelah dimasak ya teman-teman, airnya sudah nggak ada. Lanjut di sini aku tambahkan Royco rasa sapi. Oh ya teman-teman, maaf ya kalau aku masih pakai barang yang harusnya dihindari. Dan sebenarnya itu suami aku yang beli. Sebenarnya juga aku tuh udah pesan beli yang kuning, tapi dia lupa, dia masih beli yang merah. Nah setelah ditumis-tumis ya teman-teman, udah kasih 1 saset Royco. Lanjut di sini aku mau tambahkan air asam jawa. Untuk 1 kilo kentang mentah ini aku pakai 3 sendok makan air asam jawa ya teman-teman. Lanjut ditumis-tumis ya, jangan gede-gede apinya ya teman-teman, nanti gosong nih kayak aku nih, aku pakai apinya gede dan agak lengket. Nah setelah ditumis-tumis airnya udah hilang, di sini aku tambahkan gula pasir. Aku pakai 4 sendok makan gula pasir. Lanjut ditumis-tumis lagi sampai gulanya larut dan menjadi karamel. Nah jadi aku nggak pakai garam ya teman-teman, karena Royco-nya itu udah asin. Tapi kalau teman-teman mau pakai garam bisa dikurangin Royco-nya ya. Nah kalau gulanya udah menjadi karamel, sudah tidak mengandung air, lanjut masukkan kentangnya ya teman-teman. Setelah kentangnya dimasukkan harus cepat-cepat ya teman-teman, cepat-cepat diaduk, jangan sampai ditinggal-tinggal, soalnya nanti dia akan menggumpal ya, apalagi kalau kompornya dimatiin. Nah ini aku tuh biar gampang nggak cepet gumpal, aku nyalain kecil aja ya teman-teman kompornya, jadi mudah ya untuk membalik-balik atau mencampurkannya. Nah ini ceritanya aku udah selesai dan itu warnanya tuh cantik banget ya teman-teman kalau aku matiin lampu flashnya. Lanjut setelah aku selesai bikin kentangnya, di sini aku mau goreng basrengnya. Nah di sini aku masih pakai minyak bekas goreng kentang ya teman-teman. Dan aku tuh nggak sabaran, minyak belum panas sudah aku cemplungin. Seringnya aku tinggal dulu, lanjut ke kentang Mustofanya. Ini di sini aku mau bungkusin. Aku pakai standing pouch yang ukuran 12 kali 20 ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, aku di sini nggak pakai sarung tangan. Lanjut ini aku masukinya tuh aku pakai bekas minuman ya teman-teman, tepatnya minuman gelas, oke jelly drink.
Nah itu biar atasnya tuh nggak kotor ya teman-teman, pastinya itu bersih ya teman-teman. Aku beli sendiri dan aku ambil isinya langsung aku cuci. Nah itu tuh biar atasnya nggak kotor atau nggak berminyak ya, kena kentangnya gitu. Nah di sini tuh aku timbang, ini beratnya tuh 100 lebih, nggak kelihatan ya, maaf ya teman-teman. Di sela-sela masukin kentang, di sini aku juga mau ngelihat basrengku, takut gosong, harus dibalik-balik kembali ke kentang. Nah jadi isinya tuh 100 gram lebih dikit ya teman-teman, tepatnya itu sekitar 114, ada yang 113, pokoknya nggak kurang dari 100 gram ya teman-teman. Dan untuk plastiknya sendiri atau pouchnya sendiri tuh beratnya 6 gram. Nah karena tadi aku salah nimbang kentangnya ya teman-teman, jadi ini ada sisa sedikit. Kalaupun aku masukin semua nggak bakalan muat plastiknya ya teman-teman, jadi ini aku buat makan sendiri. Nah kira-kira beratnya segini ya teman-teman, ada yang 115, 113. Aku bersingkat saja ya teman-teman, waktunya aku bikin basreng dan juga keripiknya nggak aku videoin. Nah ini aku bungkusin basrengnya. Untuk basrengnya satu pouch isinya sekitar 140-an, dan ini aku jual 12.000 ya teman-teman. Nah jadi 2 bungkus basreng yang mentah tadi ini jadi 8 bungkus atau 8 pouch, tapi yang sebungkus udah dimakan ya sama anak aku. Nah ini namanya basreng pedas daun jeruk ya teman-teman, ini tuh enak banget menurut aku ya, apalagi buat teman-teman yang suka ngemil, ini juga bisa untuk makan juga enak ya teman-teman. Nah jadi ini pesanan teman suami aku. Nah paling enak tuh kalau ada orang pesan tuh yang dekat-dekat ya teman-teman, jadi nggak perlu tambahan untuk packing ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya videonya, semoga bermanfaat, semoga terhibur. Maaf ya kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.